you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono. Topik kita hari ini menarik lah. Namanya lagi, topiknya, temanya ini, proteksi diri dari rasa iri rekan kerja. Ini judulnya ini, supaya nggak sirsak ya. Ratu Sirikit minum jus sirsak ya. Nah, yang ini ternyata. Kalau Ratu Sirikit minumnya jus sirsak, karena kalau Ratu Sirikit minum jus manggis jadinya kabar gembira. Mas Alex tahu lagu itu? Dapat banyak WhatsApp, tapi nggak ngerti kenapa tiba-tiba ekstrak manggis itu. Nanti dikasih lihat sama Teddy ya. Oke. Sama Eco juga. Oke. Ya. Anyway, jadi kalau Ratu Sirikit minumnya jus sirsak, bukan ekstrak manggis. Beda lagi. Mas Alex, kita membahas soal proteksi diri dari rasa iri rekan kerja. Begitu baca judulnya, aku pikir kita disponsori oleh. Nah, benar ya. Nah, ini ternyata ini kayak semacam insurance ya, proteksi diri ya. Tapi ternyata bukan. Nah, ini kalau misalnya kita ngomong soal rasa iri ya, ini adalah sesuatu yang menurut aku manusiawi sekali. Ya, tidak bisa dihindari juga gitu. Kita manusia. Banget. Ada sedingklak tuh rasa iri tuh. Sedikit artinya, Mas. Aku translator. Oh, sedingklak tuh sedikit. Bener. Takutnya nanti Mas Alex kayaknya harus kubawa mulai dari manggis dan sedingklak. Bener. Sedingklak, Mas, nggak pakai K lagi belakang. Sedingklak ya. Maaf. Anyway, nah sekarang gini, mulai Mas. nyinyir ya gurunya. Asik ya. Mati speakernya nggak asik. Oke lah, kalau kita memberikan kreativitas. Oke, sedingklak silakan. Iya, silakan. Nah, ini gimana kita menghadapi si jealousy at work ini? Kalau dari kitanya yang punya rasa jealous itu, nanti kan bisa kita bahas dari yang kemudian kita Oke, maaf Mas. Udah sekarang udah pasti. Sinyal putus-putus. Oh, sinyal putus-putus. Iya. Oke, kayak hubungan. Silakan Mas. Kalau kita yang kemudian seperti tadi Kak Iwet bilang, kan namanya manusia juga pasti punya rasa iri gitu. Perasaan itu kan banyak sekali, termasuk dimensi mengenai jealous ini. Yang paling pertama adalah nanya yang dijelesin apa dan kenapa kita jealous. Karena pertanyaan kenapa kita jealous itu seru loh. Hasilnya itu bisa saja gini, kita jealous karena kita kepingin untuk menjadi seperti itu soalnya bagus loh. Itu Berarti kayak kan jadi memotivasi kita untuk bisa lebih baik kan ya. Tapi kita jealous plus dengan nambah gini, karena kita nggak bisa jadi kayak gitu, makanya kita jealous. Beda banget kan? Itu berada di dua kutub yang sangat berbeda. Ada orang yang jealous karena dia tahu dia tidak bisa seperti itu. Ada orang yang jealous karena dia ingin bisa seperti itu. Itu hasil kalau kita bicara proses dia ngobrol dengan yang dia jealousin tersebut akan beda prosesnya, dan kemudian cara apa yang dia lakukan juga akan beda, karena dasar yang ngedrive dia itu dari yang satunya sumbernya mata air yang enak sejuk, yang satunya comberan gitu. Tapi nggak sama-sama kalau udah ada kata jealous atau iri itu tadi akan jatuhnya jadi negatif ya Mas ya? Pada umumnya kata jealous itu memang negatif dipersepsikannya. Ini kalau kita bicara rasa bahasa kan ada jealous, ada envy dan lain-lain. Itu yang kita bilang kalau orang mau sampai pada rasa bahasa. Kemarin saja saya baru belajar ada 12 macam cara mengekspresikan senyum. Iwet gitu, yang mulai hanya sekedar dalam idiom dalam bahasa Inggrisnya itu hanya sekedar narik ujung mulut, smile, grin dengan smile tuh beda banget gitu. Dan itu kayak meringis kuda. Yes. Sehingga kemudian kalau ditanyain when was the last time you smile, orang masih lebih bisa ingat dibandingkan when was the last time you grin. Karena grin tuh lebih spontan. Jealous, envy dan seterusnya, mana yang kemudian lebih banyak dipakai secara lebih positif? Envy ya, I envy you misalkan gitu. Orang bisa lebih mengekspresikan hal tersebut. Tapi sekarang kita bicara bahwa jealous yang kita bilang gue iri sama lu dalam bahasa yang umum, iri pun juga bisa membuat orang bisa bergerak lebih maju kan. Asalkan kemudian kita bicara semuanya itu auranya positif, didasarkan sesuatu yang dia ingin lebih baik gitu. Jadi lebih ke ya tadi seperti kita bilang ya Mas ya, ini lebih ke memacu kita untuk bisa lebih baik gitu ya. Mungkin ya
men-challenge diri kita juga berarti kan, Mas? Karena yang dasarnya yang comberan tadi saya bilang itu, yang bahwa kemudian dia iri aja karena nggak bisa jadi seperti itu. Tindakannya bukannya dia ngebaikin dirinya, tapi ngejatuhin orang yang dia sirikin. Nah, itu baru ya negatif kan? ya. Gitu. Itu pasti negatif. Beda banget loh. Kalau dia iri karena dia mau seperti itu, fokusnya pada dia. Gue kurangnya di mana, untuk seperti itu gue harus bagaimana. Tapi gue kalau sirik gara-gara gue nggak nggak bisa seperti lo, gue akan cari cara supaya ngejatuhin lo. Oke. Nanti kita bahas ya Cosmoners, sebenarnya hal-hal apa yang menjadi sumber yang ya tadi membuat orang jadi iri gitu. Ada rasa iri pada rekan kerja, ya kan? Pasti mungkin ada di benak kita sekarang ini adalah kenaikan posisi, lalu kenaikan gaji. Nah, ntar apa lagi nih akan kita bahas lagi nanti ya. Yuk, kita akan segera kembali lagi. Mas Alex, lanjut lagi ngomongin soal proteksi diri dari rasa iri rekan kerja nih. Hal-hal apa sih sebenarnya yang bisa membuat orang tuh jatuhnya jadi iri gitu loh? Yang pasti adalah kita bicara kemampuan. Pada saat seseorang kemampuannya kita bicaranya ada kekurangannya gitu, itu yang biasanya membuat dia menjadi iri. Wah, karena saya nggak mampu untuk itu gitu. Tapi sekali lagi, selain kalau masalah kemampuan, setiap orang bukannya punya gap ya, kita bicara punya lack ya. Yang kedua adalah masalah confidence. Itu yang kita bilang menjadi X factor dalam jealousy. Orang nggak mampu tapi confidence, hasilnya adalah dia belajar untuk lebih mampu. Orang nggak mampu tapi nggak confident, yang ada nyacatin orang, jatuhin orang, mulutnya tajam dan seterusnya. Jadi X factor dalam jealousy buat saya adalah rasa confident. Rasa confidence-nya dia yang kemudian apakah hasilnya jadi lebih negatif atau positif di dalam ketidakmampuannya dia. Tapi susah juga ya memotivasi diri supaya yang jatuh-jatuhnya tuh masih orang juga ngeliatnya lo iri udah gitu. Bahasa mulut saya padanya ya, orang yang iri itu males betulnya. Males untuk gerak, males untuk melakukan sesuatu, gitu. Yang lebih rajin mulutnya, gitu. Mulutnya aja yang bilang, oh dia mah gini, atau kemudian berusaha nyari keburukannya orang lain dan seterusnya. Orang yang jealous buat saya males sih, gitu. Karena kalau misalnya dia nggak males, dia melakukan sesuatu. Pertanyaan aku justru gini, gimana caranya untuk menghindarkan? Ini kita balik bukan dari sisi orang yang iri, malah dari orang yang diiriin. Supaya nggak dijelesin. Iya. Oke, ada orang yang kemudian lebih nggak aware bahwa dia sebetulnya mampu. Jadi kalau misalnya Kak Iwet yang diiriin gitu, Kak Iwet selain batik juga bisa balet dan seterusnya gitu ya. Gitu. Iwet 3B, yaitu bisnis batik balet. Bisnis batik balet. Ya dong Mbak, bikin beda dong. Itu lu batikin. Aku 3B. Apa, batik badut balet. Bagus. Sambil mikir. Belum dapat. Oke. Nah, itu gimana Mas? Yang kemudian kita bilang gini, tunggu, sebetulnya ini misalkan dia bilang gila lo kayak gini aja bla 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 gitu. Dia ngomong ke kita gitu kan. Terus kita bilang nggak kok, sebetulnya prosesnya juga nggak serumit yang ini. Atau kita bilang sebenarnya juga bisa kok teman-teman melakukannya. Jadi kita tunjukkan bahwa kalau kita memang mau share bahwa ini bukan sesuatu untuk yang diiriin. Itu satu. Kalau masalah kemampuan masih netral Kak, masih kita bicara objektif. Tapi kan kalau diiriin adalah soal sesuatu yang sifatnya lebih subjektif. Misalkan kedekatan dengan atasan, betul nggak? Anak kesayangan lah istilahnya. Dia anak kesayangan gitu. Itu yang buat saya apa yang harus kita lakukan. Orang boleh ngomong apa saja gitu, dan kemudian kita lebih fokus pada kalau kita melakukan sesuatu yang benar ya udah. Ada satu buku yang saya sarankan adalah yang The Garbage Truck Law. Itu David J. Polay, Cosmoners, itu buku yang termasuk fenomenal buat saya di tahun 2012 pada waktu saya baca. Dia ngajarin antara pass it by dan let it go. Let it go itu masih sempat kita proses dan kita bilang udahlah gitu. Tapi pass it by itu bahkan nggak kena sama sekali ke kita. Kita udah nyantai banget. Nah, mendingan yang mana Mas? Kenapa? Mendingan yang tingkat dewanya yang pass it by gitu. Karena benar-benar nggak kesentuh. Benar-benar nggak kesentuh gitu. Jadi di buku itu bahkan not even mampir gitu ya dia ya. Yes. Dan kenapa bicara Garbage Truck Law? Karena pada waktu itu si David, kenalan akrab nih ceritanya si David gitu, si penulis ini. Tapi jujur sesudah saya baca bukunya, saya kontak beliau melalui Twitter dan kita ngobrol setiap kali bukunya saya share di kelas, apa yang kemudian jadi bahan diskusi saya sharekan kembali ke David. Jadi pada waktu itu dia naik taksi di New York, terus kemudian di New York nyari taksi aja susah. Yang kedua adalah pada saat mau berhenti aja juga kemudian trotoar tidak segampang itu untuk mobil bisa merapat. Ada slot yang harusnya taksi itu bisa masuk tapi keserobot sama truk sampah.
Si supirnya nyantai aja, tenang aja gitu. Si supir taksi nih. Si supir taksinya, si David bingung, lo kok nyantai amat sih Jack, gitu kan? Terus Namanya Jack. Yang tadi itu. Oh iya. Jack ya. Oke. Jack. Terus terus kemudian dia bilang gini, si supirnya bilang gini, ini New York. Kalau kemudian saya masih kena karena hal-hal begini, mampus saya. karena tiap hari pasti akan ada begituan. Ini macam ini ya, supir angkot lo juga ya. Sama kan mereka cuek. Passive buy aja udah. Gitu. Okay. Dan terus itulah kemudian dia mulai cari rumusan passive buy itu seperti apa, bahkan nggak kena sama sekali. Ada, saya kalau nggak salah ada 7 hukumnya di dalam buku tersebut. Tapi yang sangat ngingatin kita adalah satu, jangan ngebuang sampah kita ke orang lain. Gitu. Yang kalau misalnya kalau orang jealous, itu kan kalau jealousnya lu simpen diri sendiri, mau itu yang sumbernya dari mata air pegunungan apa comberan, nggak lu ekspresiin, nggak kena ke orang lain kan. Itu yang kita bilang, Vibe-nya itu jadi nggak negatif ya. Vibe-nya nggak negatif. Yang kedua adalah pada saat orang ngedam sampah ke kita, gitu. Itu apa yang kemudian harus kita lakukan juga. Itu yang kemudian lebih yang passive buy. Kenapa? Karena kita bicara setiap orang itu kan menjadi aktor dalam hidupnya masing-masing. Gitu. Jadi kita tuh adalah aktor dan aktris pendukung di dalam filmnya dia. Jadi kalau kemudian dia ngedam sampahnya ke kita, kita jadikan dia adalah main actor dalam film yang seperti ini, salah. Sebenarnya kalau main actornya tetap leading actornya kita bilang gini, terus apa yang harus gue lakukan? Jangan sampai gue sebagai lead actor dalam hidup gue sendiri kepengaruh karena hal ini. Itu yang kita bilang bahwa si supir taksi nggak bisa nyuruh si supir truk sampah untuk tidak kemudian nyerobot slot tersebut. Karena buat truk sampah itu adalah hidupnya dan slotnya dia. Itu yang sangat membuat passive buy bisa terjadi. Kita nggak bisa ngelarang buat orang ngejahatin kita. Ini menarik itu untuk di luar membahas ya. kontrol kita soalnya juga. Kenapa Kak? Menarik untuk of course. I didn't say that. Hashtag mendadak kuning. Udahlah, kita bisa lanjutin lagi. Ya, masain dong Kak. Habis ini ya, passive buy-nya nanti ya. Habis ini Cosmoners ya. Mas, rasa iri dalam tim itu bisa tercium nggak sih sebenarnya oleh atasan gitu? Oleh Cosmoners nih sebagai tim leader gitu. Bisa diketahui. Apa memang sudah seharusnya tim leader bisa men-sense hal-hal kayak gini? Yang bisa kita ketahui biasanya adalah lewat ekspresi-ekspresinya dia pada saat apakah meeting, pada saat lagi istirahat, pada saat lagi kerja sama. Kita bisa sense gini, lu kok ngomongnya gitu sih, gitu kan? Atau kok lebih terasa apa namanya sinisnya? Kamu kok sinis banget sama dia gitu. Sebagai leader kita boleh loh untuk yang kita mengekspresikan apa yang kita rasa juga dengan kita bilang tunggu. Saya kok lebih sense-nya kamu sinis ya. Saya kok sense-nya. Itu buat saya leader kalau ngomong kayak gitu masih boleh. Bukan kita langsung nuduh, tapi kan saya pakai sense saya. Saya kok sense-nya kamu sinis ya sama dia. What happened? Gitu. Dan barusan saya ketemu bahasa Indonesianya. Sirik, iri. Beda kan? Beda. Makanya kan orang selalu bilang sirik itu tanda tak mampu. Iya. Nah, saya bilang mungkin kalau sirik itu yang konotasi kan akan selalu lebih negatif dibandingkan iri. Iri sementara masih ada ruang untuk kita bilang saya iri, untuk itu sebabnya saya ingin seperti dia. Itu masih ada unsur positifnya. Kembali kepada pertanyaan Angie, sehingga buat saya apa yang bisa dilakukan oleh leader adalah duduk sama-sama. Apa yang kamu jealousin ini, apakah terkait dengan cara kerja, kemampuan kerja, atau sikap kerja kamu? Kalau sikap kerja kamu, berarti ini PR banget karena ujung-ujungnya is about you and your personality and your character. Gitu. Oke. Nah, ini balik lagi soal si apa let go dan passive buy, gitu ya. Ini juga ada hubungan dengan iri tadi itu sebenarnya, Mas. Ada. Iri lebih tepatnya gini. Tapi bisa jadi bebal juga sih kalau kemudian itu nggak pernah ngaruh ke dia. Ada orang yang kemudian iri sama kita, terus kemudian banyak melakukan serangan-serangan, yang kalau ini kita pakai jurus pass it by akan aman gitu. Karena kita bilang gini, saya yang penting pada saat saya bekerja, pada saat saya naik, pada saat saya dipromosikan, saya tidak dengan menginjak kepala orang. Gitu, ya kan? Sehingga omongan apapun dari orang itu sebetulnya kita lihat sebagai kembali kepada peribahasa, katanya kalau pohon semakin tinggi kan semakin kena banyak terpaan angin dan seterusnya, sama gitu. Sehingga seberapa jauh kita melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang kita dalam hati gini, niatnya baik deh, semoga bisa jadi inspirasi.
Tapi kalau ada orang yang menjadi terganggu karenanya, ini kontrolnya sudah di luar dari diri kita. Itu yang sangat pass it by. Kita harus pakai tadi ya pass it by. Pass it by. Sehingga kemudian dari bilangin, banyak yang bilang lu gini gitu. Terus kita bilang gini, oh so sorry for her, so sorry for him. Itu ekspresi yang kita bilang so sorry for him or her. Kita nggak bilang I am sorry karena saya bukan menyesal karena sayanya, but so sorry for her, so sorry for the experience, bahwa dengan situasi ini dia kemudian take it-nya like that gitu, take it personally-nya seperti itu. Lah terus lu gimana dong gitu? Ya saya nggak bisa ngerubah perspektifnya dia kalau itu yang kemudian dia believe. Karena kalau kita bicara kan reality itu adalah apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran kan. Kalau buat orang itu yang dia yakini kebenarannya adalah seperti itu jadi realitasnya dia. Dan kita nggak bisa mengubah itu kecuali dengan bahwa kita lempeng melakukan sesuatu yang kita yakini kebenarannya juga. Mas, kalau sampai dalam sebuah tim nih, rasa iri itu sudah membuat nggak nyaman tim yang lain. Ini harus ada kebijakan nggak sih, atau harus tindak lanjuti nggak sih Mas sebagai leader nih kita ngomongin? Kalau leadernya membawahi dua tim yang sama ya, kita bicara kalau misalnya leadernya beda-beda, berarti ini tindakannya akan beda lagi. Sekarang kita bicara bahwa Angie punya tim penulis, tim fotografer dan seterusnya. Terus kemudian ini kayaknya iri-irian gitu, sangat sirik-sirikan. Atau kemudian tim 1, tim 2 deh, masing-masing ada penulisnya, ada fotografernya dan seterusnya. Bilang, lu kalau liputan dapatnya enak melulu gitu kan. Terus lama-lama pada saat Angie lagi bagi-bagi tugas nih, tugas liputan gitu, Mbak Angie mah pilih kasih gitu kan. Terus yang kita bilang gini, tunggu, yuk kita bicarain sama-sama. Berarti satu yang harus dilakukan oleh leader adalah bawa data. Apa yang dipersepsikan secara subjektif harus di-counter dengan data. Mana yang kalian merasa tidak nyaman dengan keputusan saya, yuk kita coba kita lihat. Bisa saja ini menjadi introspeksi buat si leadernya, karena pada saat dia ngasih keputusan dia tidak memberikan alasan yang kuat kenapa tim A diminta mengerjakan B, tim B yang tidak mengerjakan yang lainnya lagi. Jadi bawa data. Yang kedua yang harus dilakukan oleh leader adalah menunjukkan impact dari situasi atau sikap kerja yang udah nggak bener ini. Karena kalian sangat iri-irian, sirik-sirikan yang ini sampai kebaca sama klien loh. Klien telepon saya dan bilang gini, Mas, itu tim kamu gimana sih? Gitu. Itu wajib kita sampaikan. Berarti dampak dari sirik-sirikan udah mulai sampai ada dampak negatif atau kebaca oleh pihak luar. Itu harus disampaikan juga. Oke, kita kembali lagi setelah ini dengan tutupan dari sesinya Mas Alex ya. Kalau Anda masih punya pertanyaan boleh sampaikan. Mudah-mudahan juga Rizka Widiawati sudah cukup terjawab. Bedanya let it go sama pass it by. Ya. Nanti yang lain akan kita bahas lagi. Silahkan langsung sampaikan di @cosmopolitan_fm. Ngomong dulu ya. Kamu mau ngomong apa sih? Lagi. Apa? Ngomong apa sih? Ya Allah Tuhan. Kita ini Cosmoners kasih tutupan buat topik kita pagi hari ini. Biasa LDR. Ji, lo aja yang tutupan, gue yang ngomong Mas suami lo. Udah Mas Alex, kamu ngomong Mas Alex dulu ya. Mas Aryo, biar Angie siaran, Mas Aryo ngomong sama aku ya. Tuh oke katanya Ji. Mas Alex, tunggu, saya juga pingin siaran sambil Skype gitu. Emang Angie aja yang bisa. Sama siapa? Hillary. Hai, Clinton. No, Hillary pagi. Oh. Hillary lari pagi. Hillary pagi. Oke deh. Mas. Tutup Hillary pagi. Hillary pagi. Beberapa tutup baca. Deddy Fahrul bilang katanya gini, passive by saya. Jika saya punya 1000 cara untuk ngejelekin orang depan bos, orang tersebut punya 1001 cara untuk ngejelekin saya depan bos. Katanya gitu. Ya, dan sedikit koreksi, bukan pasif tapi pass it by. Lewat aja gitu, itu pass it by. Ujung-ujungnya sih pass it by itu buat saya gini, orang boleh ngomong apa aja, mau itu bagus terima kasih, mau itu buruk itu karmamu. Tapi kalau kita ngeresponnya juga sama bijinya ya kan jadi karma kita juga. Tabur tuai. Yes. Yes, tabur tuai. Begitu tabur tuai itu gue rasanya berdosa banget. Kena ya. Rasa pengen aku dosa gitu. Bahasa tabur tuai gitu ya. Ya kan memang iya kita pakai sistem tabur tuai aja. Bener. Gitu. Ada lagi kakak? Enggak ada. Oh ada. Ini kalau Leni nanya masalah tadi buku yang dibahas Mas Alex itu judulnya apa? Garbage Truck Law. Hukum truk sampah. Garbage Truck Law. David J. Polay.
Oke. Kita nih kalau beli Temennya sirup campolai. Dari tadi kan sampai kemarin. Enak pakai nata de coco sama Iya selasih. kayak gue tuh sering banget sirup buat campolai apa sih Bo? Iya. Campolai Cirebon hadir ya. Iya. Selasihnya penuh, sirupnya di bawah. Orang puasa langsung ngerajam lantai 8 gara-gara kalian. Nggak usah kita tutup ya, kali-kali kan kita Jangan. kreatif. Dibikin gantung aja kayak hubungan gimana? Jangan, nggak enak. Monggo Mas. Pernah. Mas. Oke. Tadi kemarin sama tap dance producer itu, dia hari ini pakai sepatu tap dance. Anyway, soal rasa iri di dalam tempat kerja, tadi kita sudah bedain antara sirik dan iri. Sirik seringkali dibilang tanda tak mampu. Betul, kalau kita bicara orang hanya sekedar iri karena dia nggak mampu, tapi buat orang yang positif pada saat dia iri untuk sesuatu yang lebih baik, dia pasti akan bergerak. Tadi statementnya saya adalah kebanyakan orang sirik itu sebetulnya males, nggak pede. Dan kemudian ini tipe orang yang kalau gue nggak oke, lu nggak oke. Ajak-ajak ini. Jiwanya MLM. Ajak-ajak. Ajak-ajak. Anaknya nyeret. Jadi tipe yang kalau misalnya hari Senin pagi, kalau teman-temannya pada weekendnya seru tuh, gitu kan, datang ke kantor, good morning, hey, how's the weekend? Nggak terima dia. Nggak terima, bilang cakepan loh. Gitu kan, karena weekendnya nggak sedap. Betul. Orang yang sirik ini pada saat hidupnya nggak sedap, dia pingin orang lain juga hidupnya sama nggak sedapnya sama dia. Gitu. Ini yang saya bilang, kalau yang kemudian orang yang berasa nggak oke tapi pingin oke, kan orang yang mau belajar. Ini orang yang hidup segan mati pun nggak mau, yang menyesal dilahirkan ke dunia. Semua orang kayaknya harus menderita sama seperti dia gitu. Sebagai leader, titipannya adalah kalau Anda sense orang mulai sirik-sirikan di tempat kerja, saya melihat banyak PR di organisasi yang tingkat maturity level organisasi dan orang-orangnya masih sangat jadi PR. Sirik-sirikan buat saya adalah dikembalikan pada fungsi coaching dan counseling. Orang harus disadarkan kalau lu kurang ya harus tambahin. Gitu, yuk sini saya bantu. Gitu, nggak usah buang energi kalau dengan kemudian ngomongin orang. Bukan masalah dosa tidak diurusin sama leadernya, tapi bahwa lu ngomongin orang 10 menit, mendingan kita duduk sama-sama, yuk apa yang bisa kita lakukan 10 menit untuk dirimu lebih baik lagi. As simple as that. Oke. Mas Alex, terima kasih banyak ya atas pencerahannya. Saya hari ini akan sibuk sekali dengan kalkulator saya. Kenapa? Mau itu bikin yang lembaga tandingannya quick count. Pakai sempoa deh. Oke. Saya nurut anaknya. Oke. Sampai ketemu ya Mas ya. Udah ada sih tandingan quick count. Sampai ketemu. Sampai ketemu ya Mas ya. We'll see. Lo ngomong sama dia deh. Ya udah aku kasih tau aja Mas. Tapi udah ada tandingannya. Sampai ketemu. Ya udah oke. Sampai ketemu ya. Oke Angie. Sirik ya. Biasa aja. Oke. Pass it by. That's it, bye. Yang kayak gini-gini hidup di Jakarta, yang kayak gini biasa hari-hari. Lagi berat banget kayaknya permasalahan Masnya nih, Kosmona. Gue temani hidupmu kakak, jangan khawatir. Nanti sore makan selasi bareng ya. Pakai sirup Campolai. Thank you. There you Bye, go. Mas. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.